Harga bahan bakar minyak di Malaysia memang bisa dikatakan termurah di Asia Tenggara. Bila kini sejumlah negara termasuk Indonesia menaikkan harga BBM, di Malaysia justru masih tetap seperti periode sebelumnya dan bahkan ada yang menurun. Sebetulnya apa sih yang membuat Malaysia mampu membuat harga minyaknya tetap murah? Kita simak detailnya dalam harga BBM Malaysia versus Indonesia. Ya, sekarang kita lihat dulu ya perbandingannya antara BBM di Malaysia dan juga Indonesia. Di Malaysia, harga BBM jenis bensin dengan nilai oktan RON 95 untuk periode 7 sampai dengan 13 April 2022 dijual sebesar Rp2,05 Malaysia atau sekitar Rp6.982 per liter, dan harga tersebut dengan asumsi kurs Rp1 Malaysianya setara dengan Rp3.406. Harga ini sama atau tetap dari periode sebelumnya ya. By the way, ini kalau di Malaysia ini perubahan harga BBM ini terjadi setiap seminggu sekali dan biasanya berlaku setiap hari Kamis. Nah, bensin RON 95 ini tentunya lebih tinggi kualitasnya dibandingkan harga bensin Pertamax yang dijual PT Pertamina Persero. Bensin Pertamax memiliki nilai oktan RON 92 dan kini harga Pertamax dibanderol sebesar Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter. Artinya ada beda harga sekitar Rp5.518 per liter antara harga bensin Pertamax 92 di Indonesia dengan RON 95 di Malaysia begitu. Dengan kualitas yang lebih tinggi, Malaysia bisa menjualnya dengan harga jauh lebih murah dibandingkan BBM di Indonesia. Sementara untuk bensin dengan RON 97 di Malaysia kini dibanderol sebesar Rp3,81 Malaysia ya. Nah, dan ini sekitar Rp12.975 per liter. Bensin RON 97 ini hanya satu tingkat di bawah kualitas bensin Pertamax Turbo yang dijual di Pertamina. Pertamax Turbo merupakan bensin dengan nilai oktan RON 98 dan kini harga Pertamax Turbo dibanderol sebesar Rp14.500 hingga Rp15.100 per liter. Sementara untuk diesel di Malaysia ini dibanderol dengan harga Rp2,15 Malaysia atau sekitar Rp7.321 begitu ya. Bila dibandingkan dengan harga solar non subsidi yang dijual Pertamina yakni Dexlat, misalnya kini harga Dexlat ini dipatok dengan harga Rp12.950 hingga Rp13.550 per liter. Artinya ada beda harga sekitar Rp5.629 per liter dengan harga diesel di Malaysia. Wah, ini selisihnya cukup jauh ya. Nah, seperti halnya Indonesia, pemerintah Malaysia sebetulnya juga memberikan subsidi pada produk BBM-nya. Namun bedanya Malaysia ini langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan yang lebih tinggi yakni RON 95. Nah, mengutip Reuters, pemerintah Malaysia menganggarkan subsidi BBM, LPG, dan juga minyak goreng pada 2021 mencapai 8 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 1,95 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,8 triliun rupiah. Subsidi ini digunakan untuk menetapkan harga BBM RON 95 bisa dijaga pada harga Rp2,05 Malaysia per liter. Diesel di Rp2,15 Malaysia per liter, lalu juga LPG di Rp1,9 Malaysia per kilogram dan minyak goreng di Rp2,5 Malaysia per kemasan begitu. Adapun total anggaran belanja pemerintah Malaysia pada 2021 adalah Rp307,54 miliar Malaysia. Jadi kalau kita lihat ini anggaran subsidinya punya porsi sekitar 2,6% dari total belanja negara begitu ya. Dan di samping itu mengutip catatan OPEC, rata-rata impor minyak Malaysia selama 2010 sampai dengan 2019 itu adalah sekitar 213.970 barel per hari setiap tahunnya. Dan dari BBM kini kita simak tren harga BBM di Indonesia ya. Nah, berbeda dengan Malaysia, Indonesia memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas yang lebih rendah seperti solar subsidi dan memberikan kompensasi pada bensin dengan nilai oktan RON 90 alias Pertalite. Adapun belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 adalah Rp2.750,03 triliun. Sementara realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kg untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp66,94 triliun.
Porsi subsidi BBM dalam APBN adalah 2,43% dan besaran ini sedikit lebih rendah dibandingkan yang terjadi di Malaysia. Jadi selain subsidi Indonesia dan Malaysia pun punya status berbeda untuk urusan minyak. Indonesia jauh lebih banyak yaitu 334,790 barel per harinya setiap tahun. Jadi ini bedanya cukup banyak ya. Sayangnya impor minyak oleh Indonesia ini terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak. Sejak awal 2021, harga minyak jenis Brent melonjak 46,94% secara point to point. Dan sedangkan dalam setahun terakhir harga meroket 79,72%. Dan karena itu biaya pengadaan BBM di Indonesia lebih mahal jika dibandingkan dengan Malaysia. Jadi udah harga impornya tinggi, harga minyaknya makin mahal pula begitu kan. Jadi ini membuat harga jual BBM juga memang harus mahal. Jadi sampai di sini sudah paham ya mengapa harga kebijakan BBM di Indonesia ini lebih mahal daripada di Malaysia. Nah, jika kita membahas mengenai harga minyak dunia, tentu saja harganya ditentukan oleh pasar bebas dalam pasar komoditas internasional. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang turut menentukan naik turunnya harga minyak dunia. Misalnya situasi negara-negara produsen minyak, perbaikan kondisi politik dan keamanan di wilayah negara produsen minyak tersebut memiliki kemampuan yang besar untuk meningkatkan suplai minyak dan mendorong harga minyak turun. Sedangkan meningkatnya ketegangan bisa membuat pasar ini khawatir, kemudian suplai berkurang sehingga mendorong harga minyak naik. Lalu selanjutnya yang menjadi faktor juga adalah permintaan global. Jadi saat ini kita juga belum tahu ya sampai kapan tren booming commodity akan berlangsung termasuk dengan lonjakan harga minyak. Tetapi semoga pasokan terus bertambah dan aman sehingga nggak perlu ada ketakutan kekurangan atau kelangkaan BBM. Apalagi sampai-sampai pemerintah kita dan negara lainnya malah kerepotan menambal subsidi BBM yang signifikan atau malah kita terus terbebani kenaikan harga BBM. Ya seperti kita lihat ya harga minyak dunia ini memang cukup volatil begitu.